cocok di sebelah sini. Ya. Mata ibu tapi lihat. Yang saya inginkan kalau orang-orang ngomongin soal Tabanan itu yang pasti pertama Tabanan it's memorable. Jadi Tabanan itu susah buat dilupakan dan Tabanan itu adalah tempat yang harus sering dikunjungi dan mereka akan datang dan datang lagi. Kalau menurut saya Tabanan itu it's completely adalah tempat yang indah ya. Tidak hanya alamnya saja, tapi SDM-nya, masyarakatnya itu sangat ramah, friendly, budayanya juga sangat unik ya. Banyak sekali kita punya budaya-budaya yang orang mungkin nggak tahu. Salah satu contohnya tari pendet, it's come from Tabanan ya. Jadi kita punya tarian yang banyak orang menarikan ya, banyak yang mencintai tarian itu ternyata dari Tabanan. Kita juga punya pionir kita seperti Pak Nuarte, pematung Garuda Wisnu Kencana itu dari Tabanan ya. Terus kita banyak punya pelukis juga Pak Wiante. Terus kita ada juga punya maestro yaitu yang kita dirikan sekarang seperti Gedung Mario itu, Iketet Mario itu dari Tabanan juga. Jadi sebetulnya Tabanan ini tidak hanya alamnya juga luar biasa, tapi umatnya, masyarakatnya. Kita ini sangat rukun, sangat damai. Satu-satunya di Indonesia yang 5 agama itu rukun. Itu cuma Tabanan, satu-satunya di Indonesia yang pecalangnya itu juga orang Muslim. Itu di Tabanan. Satu-satunya santren di Tabanan, sekolah di Tabanan yang memang di mayoritas umat Muslim gurunya orang Bali, beragama Hindu misalnya. Jadi benar-benar kita sangat rukun, damai, dan tentunya dengan kedamaian itu yang membuat umatnya kreatif, inovatif, sehingga banyak prestasi yang dicapai oleh warga Tabanan. Dukungannya kembali kita harus perankan mereka dan ikut sertakan mereka di setiap kegiatan apapun, misalnya contoh setiap festival ya, setiap HUT kota ya, selalu saya bilang listing mereka UMKM yang lagi starter, yang lagi belum berkembang, jangan yang sama saja untuk dikenalkan ke masyarakat luas. Kita ada festival Tanah Lot, ntar lagi ada festival Gangge, banyak sekali festival yang kita buat, yang kita harapkan ke depannya itu adalah branding untuk Tabanan sekaligus branding untuk mereka UMKM kita. Dan ke depan Bumda ini juga punya suatu impian membuat yang namanya bisnis kuliner, di mana kuliner-kuliner kita juga nggak kalah. Itu akan kita tempatkan di satu tempat yang dikelola nanti oleh Bumda, di mana toko-toko kaki lima, dagang sate yang di bawah pohon misalnya, tapi satenya enak, itu kita mau rekrut. Dan ini lagi tahap penjajakan karena memang membutuhkan space yang besar, mudah-mudahan tahun depan bisa terwujud. Dan kita buat di setiap destination, di setiap DTW yang kita punya, daerah tujuan wisata yang sudah dikenal banyak orang, di sana kita akan promosikan. Sama seperti kita jual snack di setiap tiket, itu salah satu upaya kita untuk mendorong UMKM kita, termasuk kuliner kita, yang memang sekarang sudah banyak bermunculan dan banyak anak-anak muda. Dan saya juga bilang, termasuk salah satu kenapa saya dorong Gojek buka di Tabanan kan itu. Jadi rujak kuah pindang, rujak boni itu wow, itu tuh ngetren banget. Itu sekarang udah bisa di catch lewat Gojek dan itu salah satu ajang promosi juga. Termasuk saya juga kadang-kadang jadi endorse mereka. Saya bilang, foto ibu dong, kan ibu followernya banyak. Jadi ibu bisa jualan juga teh kamu gitu kan. Jadi ya itulah trik-trik seperti itu memang harus kekinian ya, karena sekarang ini kan udah seperti kata Pak Jokowi digital melayani, artinya ya kita jangan pernah lambat dalam startup itu, jangan orang sudah apalagi sekarang kan diem di rumah dateng, diem di rumah tukang pijit juga datang, tukang laundry datang, they coming to us gitu loh. Jadi kita juga harus be there gitu loh, kita harus siap untuk itu, bisa mengejar itu. Kalau enggak ya kita akan lambat terus. Salah satunya juga kayak Facebook, IG itu kan gratis, nggak bayar. Why not? Kita coba aja dari sana, share link kemana gitu kan, seperti itu. Satu, kita ada yang namanya di Dinas Baik Perdagangan dan Koperasi, kita ada wadah untuk pembinaan UMKM. Itu memang di setiap desa itu kita harapkan
anak-anak mudanya ikut digali untuk mencari bibit-bibit di mana mereka punya potensi untuk kita kembangkan untuk usaha mereka ke depannya. Terus kedua, kita juga mengajak CSR ya, seperti Sampurna kemarin sudah membina 75 UMKM kami, dan ini berlanjut terus, berlanjut dan bergilir untuk mereka-mereka yang akan kita bantu. Termasuk kita juga sedang membuat MOU bersama Indosat, itu juga mereka punya program seperti itu. Dan sebetulnya yang namanya UMKM itu kembali dari kita untuk kita. Salah satu perusdah inilah adalah ibu atau leading sektor atau holding company yang akan membawahi beberapa BUMDes, di mana BUMDes ini satu BUMDes terdiri dari 3-4 UMKM di bawahnya, paling sedikit. Nah, dari UMKM ini rata-rata 20 orang. 20 orang kali 4 aja sudah berapa? 80 orang. Nah, jadi it's a good challenge itu untuk bisa itu dikembangkan, diincrease kembali. Semakin banyak BUMDes yang bisa berkembang, semakin berkembang ke bawah. Seperti multi level aja, turun dengan tidak meninggalkan potensi lokal mereka. Misalnya contoh di Blimbing. Blimbing itu terkenal dengan embung. Dia ada bambu yang bisa dikonsumsi, umbinya, itu bisa menjadi sayur dan segala macam dan sudah ekspor sampai ke Korea. Itu sekarang menjadi produk olahan macam-macam. Manfaatnya juga macam-macam. Contoh teh beras merah. Orang dulu beli beras hanya untuk dimasak jadi nasi, kasih sambal, selesai cerita gitu kan. Sekarang udah jadi teh, ya kan? Udah di kemana-mana, terus sudah banyak pemimpin-pemimpin kita juga sudah mengerti manfaat tes beras merah. Apalagi sekarang kan kita lagi melirik apa-apa yang memang sifatnya untuk kesehatan, ya. Jadi lebih banyak lifestyle kita tuh pasti untuk kesehatan. Nah, Tabanan ini gudangnya. Iya, betul. Saya sangat mendukung hal tersebut. Kita juga sudah keluarkan peraturannya untuk menindaklanjuti peraturan gubernur ya. Dan kita juga tanggal 7 ini ada yang namanya resik ya, itu kita buat gerakan bersama seluruh Bali untuk memerangi sampah plastik, sekaligus juga mindset sebenarnya masyarakat kita ini yang harus diajarkan gitu. Di Jatuli kebetulan kita punya minimarket, namanya minimarket sampah. Jadi di minimarket itu menjual produk-produk yang dibeli oleh sampah, ya. Jadi punya buku tabungan sampah. Cuman bedanya di tempat kita it's completely semua kebutuhan. Artinya tidak hanya buku tulis, tidak hanya pensil, tapi semua kebutuhan termasuk pakaian adat, kebaya, coba ada kain, karena umat Hindu kan suka sembahyang. Terus tidak hanya sembako saja, ada dupa, macam-macam, ada selendang, ada apa, sehingga variatif, orang menarik, dan orang harus dibuatkan pikiran, oh aku pulang nih bawa plastik sampah atau buat sampah sekilo misalnya, udah jadi begini. Nah, mindset itulah yang harus kita rubah, bahwa sampah itu bisa jadi sesuatu yang useful, yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan membantu meringankan keuangan rumah tangga misalnya. Yang ini yang perlu ditanamkan di pikiran mereka, itu pertama. Terus kedua, kita lagi pilot project-kan itu, mudah-mudahan nanti kita mau lombakan, saya ingin lombakan bank sampah mini gitu, atau minimarket mini, karena memang ada bank sampahnya. Bank sampah dulu kan ada bank ceritanya, ada bank terus ada minimarket. Dari bank narik duit, terus kita belanja deh ke minimarket kan begitu. Nah, jadi kita mau lombakan inovatif ini untuk menarik masyarakat kita sadar arti sampah, termasuk kita ingin buat video-videonya yang real, bahwa begini loh jadinya, begini jadinya, sehingga mindset mereka atau kebiasaan mereka itu bisa kita rubah. Ini kan semua kebiasaan. Sudah buang sampah sana aja deh, semua di sana, kita di sana gitu misalnya. Sampai pernah berapa kali tutup pakai terpal, dibuang dari atas. Tutup lagi pakai terpal, terus habis itu dibuang dari samping. Ya itu. Jadi mereka belum tertanam mindset itu, Mas. Jadi susah, itu pertama. Terus harus dibuatkan trigger-trigger atau contoh-contoh yang menarik untuk mereka. Termasuk kita juga ada asuransi sampah misalnya. Di Munduk Temu tuh ada asuransi sampah. Jadi arisan sampah misalnya. Jadi harus ada inovatif yang untuk merubah mindset tentang sampah ini, bahwa kotoran yang nggak berguna itu jangan gitu. Impianku Tabanan akan menjadi hebat, Indonesia juga akan menjadi maju gitu. Jadi kalau misalnya Tabanan hebat, saya harapkan juga kabupaten lain di Bali juga hebat.
dan juga kabupaten yang ada di Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Karena buat saya Indonesia itu akan hebat, akan maju apabila semua kabupatennya melakukan hal dan mempunyai konsep yang sama untuk menjaga kearifan lokal, budaya, adat, dan alamnya. Jadi mau rukun, damai, karena rukun itu indah, rukun itu menang. Kalau sudah rukun pasti menang Mas, apa aja juara. Tapi kalau udah berantem, boro-boro mau menang, udah pukul-pukulan, jambak-jambakan, bagaimana mau menang? Nggak akan ada kata menang. Habis ditabok, nabok lagi. Habis dipukul, tuh dia bawa tinju gitu kan. Jadi terus lama-lama ya udah babak belur, kagak jadi apa-apa. Jadi itulah kuncinya, rukun, terus selalu punya komitmen yang bersama, bersatu untuk kepentingan bersama, pasti berhasil. Baik, kepada seluruh milenial, anak muda seluruh Indonesia yang saya banggakan, sekali lagi saya berpesan dan berharap semoga seluruh anak muda di Indonesia mau memikirkan bangsa ini, mau berjuang dan berinvestasi, memberikan pemikiran dan upayanya dalam membuat Indonesia ini bisa menjadi maju dan hebat. Selalu berkarya, selalu berpikir positif dan selalu berdoa. Mudah-mudahan apa impian kita untuk membuat Indonesia maju bisa kita wujudkan.